Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil proyek dari kelompok kami, yaitu proyek dari mata kuliah Sistem Microcontroller yang berjudul Sistem Kendali Kipas Otomatis berbasis DHT11 dan ESP32. Tapi sebelum itu kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya David Ananta Nugraha, NIM 25. Saya dari Kurniawan NIM 22. Saya Syarika NIM 23. Saya Firdansyah NIM 27. Saya Nesa Cahyani NIM 24. Dan saya Jaffer Antonio Kristiansen dengan NIM 26. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai komponen input. Jadi itu ada 3 komponen input. Yang pertama itu ada push button, ada 2 push button dan 1 sensor. Nah, buat push buttonnya itu terdiri dari push button mode dan juga push button emergency. Jadi fungsi dari push button mode ini tuh untuk mengubah satuan suhu, yaitu dari Celsius ke Fahrenheit. Jadi buat push button emergency itu fungsinya untuk mematikan sistem dengan menggunakan prinsip interrupt. Selanjutnya ada sensor, yaitu sensor DHT11. Jadi fungsinya itu untuk membaca suhu ruangan. Nah, buat cara kerjanya itu dari sensor DHT ini tuh mengirim data ke ESP13 melalui GPIO. Jadi buat nilai dari suhu ini tuh untuk menentukan kecepatan kipas. Jadi data yang dikirim dari DHT11 akan diterima ke ESP32 dan ESP32 ini dipasang di atas expansion khusus ESP. Expansion ini digunakan untuk memudahkan perakitan sistem ini. Nah, dalam ESP ini terdapat algoritma yang akan menyesuaikan berdasarkan data dari suhu yang diterima. Jadi jika data yang diterima itu bernilai kurang dari 25 derajat Celcius, maka sistem akan memasuki mode rendah. Dan jika data berada di antara 25 derajat hingga 30 derajat, maka sistem akan memasuki mode sedang. Dan jika data suhu di atas 30 derajat Celcius, maka akan memasuki kondisi tinggi atau maksimal. Dan kondisi-kondisi ini akan mengatur bagaimana komponen aktuator atau komponen output ini bekerja. Selanjutnya ada indikator LED sama buzzer. Nah, yang dimana ketika mode mati, ketiga LED ini akan mati. Ketika mode rendah yang nyala cuman LED hijau. Terus ketika mode sedang yang nyala LED hijau dan kuning. Ketika mode tinggi, maka ketiga LED ini akan nyala beriringan sama buzzer. Selanjutnya ada komponen LCD. Nah, LCD itu fungsinya buat apa? LCD itu buat nampilin data dari informasi dari DHT11 lalu kau masuk ke ESP dan kemudian ESP akan memprosesnya dan menampilkannya di LCD I2C. Nah, untuk LCD I2C sendiri itu ada, maksudnya LCD I2C sendiri karena kita memakai I2C, jadi kita menggunakan cuma 2 pin, jadi hanya SDA dan SCL saja. Nah, untuk kemudian SDA-nya sendiri kita memakai pin 21 dan SCL-nya kita memakai pin 22. Terus selanjutnya ada komponen driver L298M. Jadi ini tuh sebagai pengendali daya antara ESP32 ke kipas motor DC. Nah, jadi tuh driver L298 ini tuh berfungsi sebagai pengendali arus dan pengendali bagaimana kipas bergerak. Nah, lebih tepatnya itu jadi pin ENA pada driver L298 ini yang akan memberikan nilai PWM dari ESP ke kipas. Jadi seberapa banyak PWM diberikan, nilai PWM diberikan, maka kipas akan semakin cepat bergerak. Mungkin selanjutnya kita akan melakukan demo dari sistem yang sudah kita buat. Oke, baik. Jadi di sini sistem itu menampilkan suhu sebesar 32 derajat dan kipas menyala secara maksimum. Nah,
itu akan membuat LED menyala ketiga-tiganya dan buzzer juga ikut menyala. Kemudian di sini ada tombol untuk mengganti mode dari suhunya, jadi bisa berganti dari Fahrenheit ke Celsius dan ya dari Celsius ke Fahrenheit. Dan selanjutnya ini adalah tombol kedua. Tombol ini tuh digunakan sebagai emergency stop, dimana jika tombol tersebut ditekan akan membuat sistem itu mati dan menyalakan LED warna merah. Baik, jadi karena kami tidak bisa mengatur suhu ruangan demi kepentingan demonstrasi, kami melakukan perubahan kodenya. Jadi di sini adalah tampilan apabila kipasnya itu mati. Jadi ketiga LED-nya itu juga mati dan kipasnya pun tidak bekerja sama sekali. Nah, ini untuk tampilan kipas mode lambat ya. Jadi itu LED indikator menyala untuk LED hijaunya, dan kipas juga berjalan dalam kecepatan yang lambat. Nah, buzzernya juga tidak menyala. Oke, ini untuk tampilan kipas mode sedang ya. Jadi dua indikator LED hijau dan kuning menyala. Terus ini kipasnya juga bergerak di kecepatan yang sedang. Jadi di sini saya akan melakukan penjelasan terkait dengan program atau codingan yang sudah kami buat untuk project kelompok kami. Jadi yang pertama di sini kita menggunakan 3 include, yaitu include layer.h, liquid crystal underscore i2c.h, dan juga dht.h, yang mana library layer.h itu digunakan untuk komunikasi I2C, sedangkan yang liquid crystal itu digunakan untuk mengetikkan LCD 16x2 melalui I2C. Kemudian untuk yang DHT itu digunakan untuk membaca data suhu dari sensor DHT signal. Selanjutnya di sini ada konfigurasi pin. Jadi bagian ini tuh digunakan untuk menentukan pin mana aja yang digunakan oleh masing-masing komponen. Lanjut ada konfigurasi PWM. Jadi PWM digunakan untuk mengatur kecepatan kipas dan buzzer. Jadi frekuensi PWM kipas tuh ditetapkan sebesar 1000 Hz dengan resolusinya tuh 8 bit. Sehingga nilai PWM dapat diatur dari 0 sampai 255. Kemudian lanjut di sini ada inisialisasi objek. Jadi pada bagian ini tuh dibuat objek sensor dari DHT11 dan juga LCD. Kemudian di sini ada variabel global, yaitu digunakan buat menyimpan data yang dapat diakses oleh seluruh program. Dan variabel ngpress ini digunakan untuk mendeteksi tombol emergency. Jadi sistem off digunakan untuk menyimpan status sistem aktif atau tidak. Kemudian mode Fahrenheit itu digunakan untuk menentukan satuan suhu, sedangkan variabel suhu kipas itu variabel suhu kipas dan PWM itu digunakan dalam proses pengendalian kipas. Kemudian di sini ada deklarasi fungsi. Jadi bagian ini tuh merupakan deklarasi fungsi yang akan digunakan pada program bertujuan untuk supaya compiler tuh mengetahui fungsi-fungsi yang akan dipanggil sebelum implementasi dari fungsi tersebut ditulis. Kemudian di sini ada ISR atau Interrupt Service Routine, yang mana fungsi ini tuh dijalankan secara otomatis ketika tombol emergency ditekan. Lanjut, ada bagian
motor kontrol. Di sini tuh fungsinya untuk mengendalikan motor kipas melalui driver L298N. Jadi jika nilai PWM sangat kecil atau 0, maka motor akan dimatikan. Jika nilainya lebih besar, motor akan dijalankan dengan kecepatan sesuai nilai PWM yang diberikan. Kemudian di sini ada touch sensor, yang mana touch ini tuh berjalan menggunakan FreeRTOS dan juga bertugas membaca suhu dari sensor DHT11 setiap 2 detik. Selanjutnya di sini ada touch emergency, yang mana touch ini tuh bertugas untuk memantau status tombol emergency. Jadi ketika tombol ditekan, sistem akan mengubah status antara aktif dan non-aktif. Kemudian di bagian setup, jadi fungsi setup itu dijalankan sekali saat ESP32 dinyalakan. Pada bagian ini tuh dilakukan inisialisasi dari serial monitor, konfigurasi pin input dan output, kemudian ada inisialisasi dari LCD, DHT11, kemudian ada konfigurasi PWM dan juga pemasangan interrupt serta pembuatan tax untuk FreeRTOS. Kemudian di sini ada tombol mode yang mana digunakan untuk mengganti tampilan suhu antara Celsius dan juga Fahrenheit setiap kali tombol ditekan. Lanjut, kemudian di sini ada emergency mode. Jadi ketika emergency mode itu aktif, seluruh fungsi utama sistem akan dihentikan, kipas dimatikan, buzzer dimatikan, dan LED merahnya akan menyala. Kemudian di sini ada logika if else untuk fan control. Jadi apabila suhunya itu kurang dari 20, maka kipas akan mati. Kemudian jika suhunya kurang dari 30 derajat dan lebih dari 20 derajat, itu kipas akan menyala lambat. Kemudian jika suhunya tuh antara 30 sampai 34 derajat, dia akan menyala sedang. Sedangkan jika suhunya lebih dari 35 derajat, dia akan menyala maksimal dan dia akan menyala dengan kecepatan maksimal dan menghidupkan ketiga LED. Kemudian di sini jika suhunya itu lebih dari 40, maka buzzer akan menyala. Kemudian di bagian LCD update, ya ini digunakan untuk menampilkan informasi secara real time. Jadi baris pertama itu menampilkan nilai suhu. Kemudian untuk baris keduanya tuh menampilkan status dari kecepatan kipas. Jika emergency mode aktif, LCD akan menampilkan pesan bahwa sistem sedang dimatikan. Oke, mungkin cukup sekian untuk penjelasan kode dari saya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.